Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk kelas 10 semester genap, materi kita adalah menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Kalian juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Tahukah kalian berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Akibat keberagaman masyarakat di Indonesia, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Keberagaman di Indonesia sendiri itu mencakup ras, etnis, suku bangsa, budaya, hingga agama. Keberagaman di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi geografis, asal-usul nenek moyang, hingga sejarah, hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi, keberagaman di Indonesia itu juga berpotensi adanya konflik. Keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Akibat dari keberagaman masyarakat Indonesia tersebut, yaitu adanya perbedaan. Jika perbedaan yang tidak terselesaikan dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik dalam masyarakat. Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Berikut beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut diberitakan dari kompas.com tanggal 23 Desember tahun 2012, masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnis sekitar 20%, kekerasan gender, dan sebanyak 15% kekerasan seksual ada 5%. Nah, adapun contoh-contohnya adalah konflik Ambon, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, konflik Ahmadiyah, konflik Lampung, dan konflik Poso. Konflik Ambon itu terjadi di Maluku yang merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangnya nyawa sekitar 10.000 orang, berlangsung pada tahun 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumah untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon sendiri itu berlangsung selama 4 tahun. Kemudian ada konflik Sampit. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan Tengah, terjadi pada tahun 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dengan suku Madura yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit dan tercatat sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut dan sebanyak 108 orang harus mengungsi. Nah, untuk kerusuhan Mei tahun 1998 ini berlangsung di Jakarta ya, menimbulkan banyak korban juga yang meninggal, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998. Hal ini dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret tahun 1998.
mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta pada saat itu. Untuk konflik Ahmadiyah ini berlangsung pada tahun 2016 sampai 2017 ya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan media yang cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP dan lain-lain. Nah, kalau konflik Lampung ini terjadi di Lampung Selatan ya, yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada tahun 2012. Kerusuhan ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Selanjutnya adalah konflik Poso. Konflik Poso ini terjadi di Sulawesi Tengah, terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Kelompok tersebut, konflik tersebut terjadi pada tahun 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso. Nah, untuk selanjutnya ada aktivitas mandiri yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, nanti kalian akan membaca artikel yang berjudul Menilik Situasi Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas di Indonesia yang akan saya bagikan. Kemudian kalian nanti membentuk menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti mencari satu contoh kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas. Lalu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ini kesimpulannya dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap kaum minoritas. Setelah mengetahui kasus-kasus tersebut, semoga kita dapat meningkatkan sikap kepedulian kita terhadap yang namanya perbedaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.